Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willa Amelia dari kelas 12 3A37 NIM 12192784. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan sistem informasi donor darah berbasis web. Pengertian sistem informasi adalah sistem perancangan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Di sini ada latar belakang masalah, yaitu proses pencarian donor darah sukarela yang sesuai dengan kriteria pasien seringkali sulit untuk dilakukan karena prosedur pemeriksaan darah, keterbatasan tempat, serta keterbatasan waktu yang menyangkut keselamatan pasien. Sedangkan memperoleh darah dalam waktu yang singkat sangat diharapkan oleh setiap dokter dalam menangani pasien berdasarkan fenomena tersebut. Maka perlu adanya sebuah sistem yang dapat memberikan informasi terkait lokasi penyediaan darah. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu dokter untuk memperoleh informasi ketersediaan darah dan dalam mengambil keputusan. Di sini juga ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya itu satu, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat luas mengenai data ketersediaan kantong darah di PMI. Dan yang kedua, membantu menyebarkan informasi kepada calon pendonor darah di wilayah tertentu. Dan ada juga luaran yang diharapkan. Yang pertama itu ada sebuah aplikasi mobile aplikasi, dan yang kedua ada sebuah aplikasi website. Penyusunan konsepnya ada user. Yang pertama, user dapat melihat sejarah PMI dengan mengklik menu sejarah. User dapat melihat visi dan misi PMI dengan mengklik menu visi dan misi. User dapat melihat organisasi PMI dengan mengklik menu organisasi. User dapat memesan kantong darah dengan mengklik menu pemesanan kantong darah. User dapat melihat bagaimana cara melakukan pemesanan darah dengan mengklik menu cara mendapatkan darah. User dapat mendaftarkan diri sebagai calon pendonor darah dengan mengklik menu daftar calon pendonor. User dapat melihat cara pendaftaran calon pendonor darah dengan mengklik menu prosedur calon pendonor. User dapat melihat berita dengan mengklik menu berita. User dapat melihat agenda donor darah dengan mengklik menu agenda donor darah. User juga dapat melihat stok darah dengan mengklik menu stok darah. Nah, di sini juga ada admin. Adminnya itu yang pertama dapat mengedit, menghapus, dan mencetak pemesanan kantong darah. Admin dapat mengedit, menghapus, dan mencetak calon pendonor. Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, serta mencetak data darah masuk. Admin juga dapat menambah, mengedit, dan menghapus berita. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus agenda donor darah. Nah, di sini juga ada mockup. Yang pertama ada menu login. Di menu ini kita dapat memasukkan akun yang sudah terdaftar dengan memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam aplikasinya tersebut. Dan apabila belum mempunyai akun, kita akan ditujukan ke menu Sign Up untuk mendaftar akun terlebih dahulu. 2. Ada halaman home. Halaman ini berisi pengertian dari donor darah. Yang ketiga, halaman isian calon pendonor darah, yaitu halaman yang berisi identitas calon pendonor darah. Nah, yang keempat ada halaman info stok darah. Nah, ini di halaman ini kita bisa ngelihat isi jumlah stok darah yang tersedia di wilayah-wilayah tersebut. Nah, yang kelima ada halaman informasi. Halaman ini berinformasi tentang di mana tempatnya melakukan donor darah beserta waktunya. Dan yang keenam, halaman ubah cara donor. Halaman ini berfungsi untuk mengubah atau mengedit acara donor darah dengan yang dilakukan oleh admin. Yang ketujuh ada halaman kontak admin donor darah. Halaman ini berisi tentang data kontak admin, dan halaman ini dapat dilihat oleh pendonor agar memudahkan pendonor mendapatkan informasi yang lebih detail. Halaman dashboard. Halaman ini berisi halaman home, data pendonor, stok darah, acara donor, kontak admin, dan logout. Nah, kesimpulannya, yang pertama, user dari pihak RS dapat melihat stok darah dan melakukan pemesanan yang urgent. Dan yang kedua, dari pihak perorangan ataupun umum dapat mendaftar sebagai pendonor darah. Yang ketiga, web ini memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapatkan berbagai macam informasi. Yang keempat, user dengan mudah melakukan pemesanan darah dan mendaftarkan diri sebagai calon pendonor secara online. Dan yang kelima, dapat informasi melakukan donor darah dan keperluan
undangan melakukan donor darah di RS terdekat ataupun yang membutuhkan. Saran 1. Tampilan website ini dibuat lebih rapi dan interaktif sesuai dengan kebutuhan agar user dapat memudahkan dalam memahami informasi yang disampaikan di website ini. Dan yang kedua, pengembangan website ini diharapkan dapat dikembangkan secara sampai kepada security atau keamanan pada website, sehingga keamanan data-data pada website ini lebih terjamin agar tidak salah digunakan. Sekian presentasi dari saya, Bella Amelia. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.